Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allah dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana visi satu rumah tangga yang istimewa, yang luar biasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang menikah dengan Sarah. Telah sekian lama, sekian puluh tahun tidak dikaruniai anak keturunan. Maka Sarah kemudian mengizinkan suami itu Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya yang bernama Hajar. Dan segeralah Hajar setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Hajar segera hamil dan kemudian melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Seorang suami, seorang ayah, seorang suami yang telah merindukan hadirnya buah hati anak keturunan. Kemudian anak tersebut betul-betul lahir ke dunia dengan selamat, seorang anak yang tampan rupawan. Wajar di dalam hatinya ada benih-benih cinta, rasa bangga, rasa senang, bagaikan oase di tengah hamparan padang pasir yang tak bertepi. Penantian panjang, akhirnya datang anak keturunan. Padahal Nabi Ibrahim telah mengikrarkan dalam dirinya bahwa dia hanya cinta kepada Allah. Dia telah dipilih oleh Allah, diberi karunia sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah. Sehingga tidak pantas, tidak patut di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada rasa cinta kepada selain Allah. Maka Allah uji keluarga tersebut. Nabi Ibrahim diuji untuk membawa Hajar beserta anaknya yang masih kecil, masih bayi merah, untuk diletakkan di sisi Ka'bah, di lembah Mekkah, atau yang kala itu dikenal dengan lembah Faran, yang tak bertepi, yang tidak bertuan, tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, gersang tandus, tidak ada sumber-sumber kehidupan. Namun Nabi Ibrahim sebagai seorang khalil yang hanya cinta dan patuh tunduk kepada Allah, dia pun patuh atas perintah Allah ini. Dia tidak membantah, dia tidak menunda, menganalisa atau bermusyawarah. Dia segera jalankan. Setibanya di lembah Mekkah, di sisi Ka'bah, segera beliau letakkan putranya. Beliau tinggalkan istrinya Hajar dan beliau segera bergegas pergi. Karena memang perintahnya hanya meletakkan putranya di sana tanpa harus berpesan atau tanpa harus membangun perumahan di sana, menanti datangnya atau mengundang orang. Dia hanya diperintahkan untuk meletakkan putranya di sana beserta ibunya. Ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi, Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, ila man tatrukuna?" Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Lembah yang tidak bertuan, lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Nabi Ibrahim tetap bergegas berjalan tanpa memperdulikan pertanyaan istrinya. Hajar mengira Nabi Ibrahim mungkin kurang mendengar, suaranya mungkin kabur oleh terpaan angin. Dia ulang lagi dengan suara yang lebih lantang, dengan suara yang lebih jelas. "Ya Ibrahim, ila man tadrukuna?" Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Nabi Ibrahim tetap bergegas tanpa menggubris pertanyaan istrinya. Hajar alaihissalam yang telah hidup di dalam keluarga Nabi sekian lama, dan dia telah mendapatkan karunia sebagai istri seorang Nabi, bahkan Khalilullah, sadar bahwa pertanyaan itu tidak layak muncul dari seorang muslimah yang beriman kepada Nabi, yang tidak berkata-kata atas dasar nafsu, yang dia jalankan hanya adalah wahyu. Sehingga pertanyaan mengapa, bagaimana, kepada siapa tidak layak muncul dalam keluarga seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah. Maka Hajar merubah sikapnya, meralat kesalahannya, sehingga dari lisannya muncul pertanyaan yang benar. Satu-satunya pertanyaan yang hanya boleh muncul dari seorang muslim dan mukminah. Allahu amaraka bihada. Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Inilah pertanyaan yang benar yang seharusnya muncul dari keluarga yang muslim atau muslimah. Memastikan bahwa ini adalah perintah Allah. Ketika pertanyaan itu betul, maka Nabi Ibrahim menoleh dan menjawab, "Bala, betul." Kemudian Nabi Ibrahim tidak banyak berkomentar. Tidak perlu untuk banyak menjelaskan, karena Nabi Ibrahim telah mendidik istrinya dengan pendidikan yang soleh, sehingga Hajar langsung paham dan mengetahui apa konsekuensi jawaban suaminya bahwa ini adalah perintah Allah.
Sehingga Hajar segera menimpali jawaban suaminya dengan menunjukkan kepastian iman, kekokohan, ketangguhan iman. Hajar berkata, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak mungkin mencelakakan kita. Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Subhanallah. Nabi Ibrahim kemudian terus bergegas pergi sampai pada satu tempat yang dia yakini Hajar tidak lagi bisa melihat dirinya. Ia tidak lupa untuk memohon kepada Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Subhanallah. Doa seorang nabi, seorang suami, seorang ayah yang betul-betul beriman, mencerminkan keimanan. Ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah meletakkan anak keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman. Artinya tidak ada sumber kehidupan di sana. Tapi aku lakukan karena aku yakin sumber kehidupan itu datangnya dari Engkau. Walaupun tidak ada tanaman, mereka akan bisa bertahan hidup karena kehidupan itu datangnya dari Engkau. Aku letakkan di sana bukan agar mereka bercocok tanam, agar mereka memiliki ladang yang luas. Tidak. Liyuqimus shalah. Aku letakkan di sana misiku satu, yaitu agar mereka menjadi orang-orang yang rajin menunaikan salat, beribadah hanya kepadamu. Bukan karena aku yakini Mekah itu subur, sumber kehidupan, prospek masa depan. Tidak. Aku letakkan di sana agar mereka menjadi orang yang rajin menegakkan salat. Kenapa dengan salat? Karena diletakkan di sisi puing-puing Ka'bah. Di sanalah tempat salat ditegakkan. Di sanalah pusat ibadah salat itu dijalankan. Di sanalah semua orang salat itu menghadap. Maka tatkala anak diletakkan di tempat ibadah, di dekat rumah Allah, maka visi seorang ayah yang saleh mengatakan, ya visi pertamanya rajin salat. Subhanallah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkata, ya Allah aku letakkan anakku di tanah yang subur, jadikan usahanya sukses, dagangannya lancar, pertaniannya sukses. Tidak. Di lembah yang tidak ada tanaman, bahkan tidak cocok untuk bercocok tanam. Tapi tempat tersebut adalah tempat untuk menegakkan sholat. Pusatnya orang sholat adalah di Ka'bah. Maka aku letakkan di sana agar mereka sholat. Urusan rezeki, aku tidak perlu khawatir. Aku tidak perlu risaukan. Karena kalau engkau sudah cinta kepada mereka, ya Allah, kalau mereka sudah menjalankan ibadah kepadamu dengan benar, urusan rezeki tidak usah diminta, pasti engkau beri. Tidak usah dinanti, pasti akan disampaikan. Kenapa? Karena Allah telah berikrar. Dan ikrar ini telah disampaikan kepada semua nabi, kepada semua orang yang saleh. Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Sehingga tidak perlu risau, tidak perlu galau, tidak perlu takut. Asalkan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalkan kita menjalankan fungsi hidup kita, menjalankan visi hidup kita, itu apa? Beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menegakkan ibadah kepada. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak mengharapkan mereka mengumpulkan rezeki atau mereka mengumpulkan makanan untuk aku. Innallaha war-razzaq, karena sejatinya si pemberi rezeki, yang memberi rezeki itu adalah Allah. Dzul quwwatil matin, yang maha kuasa, maha perkasa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, kata Allah. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah, tabah dalam menegakkan salat tersebut. La nas'aluka rizqan, karena kami tidak akan meminta rezeki kepada kalian. Jangan khawatir dengan salat kalian sibuk tidak sempat bekerja. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Nahnu narzukuka. Karena dengan engkau rajin menegakkan salat, kami yang akan jamin rezeki. Itu yang terjadi, itu yang tersirat dari doa Nabi Ibrahim. Sehingga subhanallah, dengan ketulusan dan keimanan Nabi Ibrahim, kekuatan tawakal Nabi Ibrahim, Allah tunjukkan, Allah buktikan bahwa Ismail dan istri Nabi Ibrahim yang secara logika, hitung-hitungan manusia mungkin akan segera binasa, kekeringan, kehausan, dehidrasi, atau mungkin diterkam oleh binatang buas. Tapi tidak terjadi itu semua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya di Makkah dalam rangka menjalankan perintah Allah, atas perintah Allah, bukan karena
kesemena-menaan atau kerakusan atau visi dunia, tidak. Maka Allah pun selamatkan mereka. Allah lindungi mereka, dan bahkan Allah tunjukkan kepada dunia bahwa Allah kuasa menyelamatkan hambanya yang taat, hambanya yang patuh, min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak diduga-duga. Siapa dari kita yang menduga bahwa dari hentakan kaki Nabi Ismail yang masih merah bayi mampu menjadikan air Zam-Zam memancar? Subhanallah. Sampai-sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu umma Ismail, laulaha lakana Zam-Zam ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunya Nabi Ismail. Andai bukan pekerjaan dia, andai bukan dia, niscaya Zam-Zam itu akan menjadi sungai yang mengalir. Kenapa? Pertama kali Zam-Zam memancar dari kaki Nabi Ismail, Hajar berkata, zum, zum, berkumpullah air, janganlah mengalir, berkumpullah air. Di sini jangan pergi, jangan mengalir. Zum, zum, berkumpullah, berkumpullah. Maka Zam-Zam itu, sebesar apapun sumbernya, sederas apapun airnya keluar dari sumber, dia tidak bisa mengalir, tidak bisa tumpah dan kemudian menyebabkan banjir. Subhanallah. Allah beri rezeki, Allah beri pertolongan dari jalan yang tidak diduga-duga. Itu sebagai implementasi bahwa may yattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja, Allah pasti beri jalan keluar untuk problematikanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari jalur yang dia tidak duga-duga. Siapa yang menduga bahwa Ismail mampu menggetarkan bumi dan akhirnya menjadikan bumi mengeluarkan air, memancarkan air? Siapa yang menduga bahwa Hajar dan Ismail mampu bertahan hidup di lembah yang gersang semacam itu? Subhanallah. Dan mengapa Nabi Ibrahim tega melakukan semua itu? Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa dengan tawakal, kalau kita menjalankan perintah, seburuk apapun kondisinya, segenting apapun suasananya, Allah tidak akan pernah membiarkan. Allah tidak akan pernah mencelakakan, membiarkan hambanya celaka. Seperti yang diikrarkan oleh Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sebagai penutup, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.